Halo sobat sekalian, kita jumpa lagi. Selamat datang kembali di channel Tutor Science. Kali ini saya akan berbagi tips cara menyelesaikan soal tes penalaran umum di tes potensi skolastik bagian pernyataan benar salah. Nah, tips yang akan saya bagikan yaitu 3 langkah menaklukkan soal benar salah secara tepat dan cepat. Apa saja langkah-langkah itu? 3 langkah tersebut yaitu: pertama, baca pertanyaan dahulu. Kedua, temukan kata kunci. Ketiga, scanning. Bagaimana cara kerja ketiga langkah tersebut? Mari kita praktekkan dalam soal bacaan-bacaan berikut. Nah, di sini ada bacaan tentang energi masa depan. Oke, kita terapkan langkah yang pertama. Baca pertanyaan dahulu. Nah, kita langsung ke bagian pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan. Pernyataan yang benar sesuai dengan bacaan di atas adalah, nah, sambil kita membaca kelima option ini untuk mempersingkat waktu, maka kita langsung ke langkah yang kedua, temukan kata kunci. Jadi, sambil kita baca ya, kita lihat. Di option yang pertama, Indonesia mempunyai potensi minyak bumi yang sangat besar mencapai 12 miliar barel. Oke, biasanya kata kunci itu dalam bentuk angka atau nilai atau istilah-istilah khusus. Nah, biar lebih mudah ya. Oke, jadi di pernyataan A, ini ada nilai 12 miliar barel. Nah, selanjutnya, di poin B, energi panas bumi menjadi energi dan vital karena dapat diekspor ke seluruh pelosok negeri ini. Oke, kita tandai kata diekspor. Kemudian option C, potensi listrik panas bumi diperkirakan hanya bertahan untuk masa pengoperasian selama 30 tahun. Oke, kita lihat di sini ada angka 30 tahun. Kemudian option D, emisi gas CO2 dari pembangkit listrik panas bumi lebih kecil dibanding pembangkit listrik dari bahan bakar fosil. Kita tandai emisi gas CO2. Nah, selanjutnya, poin E, potensi panas bumi Indonesia yang mencapai 28,5 MW menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkaya energi tersebut. Kita tandai 28,5 MW. Oke, kalau sudah, kita masuk ke langkah yang ketiga. Yang paling penting yaitu scanning. Nah, kita lihat di sini sudah ada kata 12 miliar barel, diekspor 30 tahun, emisi gas CO2 28,5 MW. Oke, kita scanning di bacaan. Ya. Oke, kita scanning. Nah, kita dapatkan di sini ada kata 12 miliar barel, ya. Nah, kita baca. Potensi ini setara dengan 12 miliar barel minyak bumi. Oke. Di sini ada kata potensi. Kita lihat ke kalimat sebelumnya. Yang dimaksud dengan potensi adalah potensi sumber daya panas bumi. Jadi yang dimaksud di sini potensi sumber daya panas bumi Indonesia setara dengan 12 miliar barel minyak bumi. Nah, kita lihat ke pilihannya. Indonesia mempunyai potensi minyak bumi yang mencapai 12 miliar barel. Berarti pernyataan ini salah, karena yang dimaksud adalah potensi panas bumi. Ya, oke, kita ke option B. Energi panas bumi menjadi energi dan vital karena dapat diekspor ke seluruh pelosok negeri. Kita scanning lagi, kita cari kata diekspor. Diekspor. Nah, kita dapatkan di sini. Nah, mengingat energi panas bumi tidak dapat diekspor, ya. Nah, berarti dengan sendirinya pernyataan B salah, karena di bacaan energi panas bumi tidak dapat diekspor, sedangkan di pilihan energi panas bumi dapat diekspor. Kita lanjut ke opsi C, 30 tahun. Kita lihat di sini ada kata 30 tahun. Nah, potensi panas bumi ya yang setara dengan 12 miliar barel ini untuk masa pengoperasian 30 tahun yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkaya potensi ini. Nah, kita lihat di sini. Di sini potensi listrik panas bumi diperkirakan hanya bertahan untuk masa pengoperasian selama 30 tahun. Nah, sedangkan yang dimaksud di kalimat ini, potensi ini sebanding dengan 12 miliar barel untuk masa pengoperasian 30 tahun. Jadi, tidak secara eksplisit disebutkan bahwa energi panas bumi itu hanya 30 tahun, tapi malah setara dengan 12 miliar barel untuk masa pengoperasian 30 tahun. Jadi, pernyataan C salah, ya. Oke, kita masuk ke pernyataan D. Emisi gas CO2 dari pembangkit listrik panas bumi lebih kecil dari bahan bakar fosil. Kita scanning lagi. Kata emisi gas CO2. Kita dapatkan di sini emisi gas CO2 yang dihasilkan dari energi panas bumi lebih kecil, ya. Tapi kita lihat lebih kecil dari apa? Di kalimat sebelumnya, di sini ada perbandingan energi panas bumi bersifat ramah lingkungan dibandingkan dengan jenis energi lainnya, terutama bahan bakar fosil. Nah, kemudian kalimat yang kedua, emisi gas CO2 yang dihasilkan lebih
kecil. Berarti dengan sendirinya kalimat yang kedua mendukung pernyataan yang pertama, di mana dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Jadi, pernyataan D ini benar. Oke, sekarang bagaimana dengan pernyataan E? Nah, tidak ada salahnya kita melihat ya. Oke, di sini ada 28,5 megawatt. Nah, potensi panas bumi. Nah, kita lihat di sini. 28,5 megawatt. Tidak ada 28,5 megawatt, tapi ada 28,5 gigawatt. Nah, di sini potensi panas bumi Indonesia itu 28,5 gigawatt. Berarti pernyataan E salah. Nah, tadi kita sudah dapatkan pernyataan D yang satu-satunya yang benar, maka jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah D. Untuk meningkatkan kemampuan kita menerapkan 3 langkah ini, kita uji lagi ke soal yang selanjutnya. Oke, ini bacaan untuk soal yang kedua. Nah, kita terapkan langkah yang pertama, baca pertanyaan dahulu. Kita langsung ke pertanyaannya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah, nah, yang tidak sesuai berarti yang salah. Oke, sekarang kita baca optionnya, sekaligus kita langsung gunakan langkah yang kedua, yaitu temukan kata kunci. Oke, IPTN didirikan tahun 1976, merupakan industri pesawat terbang pertama di Asia Tenggara. Oke, kita tandai kata 1976 dan industri pesawat terbang pertama di Asia Tenggara. Kemudian option B, B.J. Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto pada tahun 1998. Oke, jadi kita tandai tahun 1998. Kemudian option C, B.J. Habibie juga terlibat dalam proyek skala internasional dengan mengembangkan proyek CN235 dan CN250. Oke, kita tandai CN235 dan CN250. Kemudian, menurut Habibie, industri teknologi tinggi membutuhkan investasi besar. Oke, kita tandai industri teknologi tinggi. Kemudian, option E, selain memproduksi pesawat seperti Fokker F-28, PT Industri Strategis juga memberi jasa pemeliharaan pesawat. Kita tandai Fokker F-28. Oke, nah selanjutnya kita terapkan langkah yang ketiga, yaitu scanning. Oke, mulai dari option A, tahun 1976 dan industri pesawat terbang pertama. Kita cari ya, tahun 76. Oke, di sini kita dapatkan Habibie mendirikan PT IPTN dan menjadi industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara. Berarti pernyataan A adalah benar, ya. Kemudian option B, B.J. Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto pada tahun 1998. Kata kuncinya 1998. Kita scanning, kita cari. Nah, di sini ada kata 1998. Nah, pada tahun 1998 B.J. Habibie menjadi wakil presiden dari Soeharto ya. Nah, kemudian terjadi reformasi yang melengsarkan Soeharto sebagai presiden. Habibie kemudian menggantikan presiden sampai pemilu 1999. Nah, di tahun 1998, Habibie menjadi wakil presiden dan terjadi reformasi yang melengsarkan Soeharto dan Habibie menggantikan beliau. Dan itu terjadi di tahun 1998. Berarti option B, B.J. Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto pada tahun 1998 adalah benar. Oke, kita ke option C. Sini kata kuncinya CN235 dan CN250. Nah, kita scanning CN235, CN250. Oke, kita dapatkan di sini CN235, CN250. Ini dari kita baca keseluruhan kalimatnya. Untuk skala internasional, B.J. Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang. Ya, seperti ini ada semua dan salah satunya adalah CN235 dan CN250. Oke, berarti pernyataan C, B.J. Habibie juga terlibat dalam proyek berskala internasional dengan mengembangkan proyek CN235 dan CN250 adalah benar. Oke, kita ke option D. Menurut Habibie, industri teknologi tinggi membutuhkan investasi besar dan waktu yang panjang. Kata kuncinya industri teknologi tinggi, kita cari ya. Oke, kita dapatkan di sini. Nah, Habibie memiliki alasan logis untuk memiliki industri berteknologi tinggi yang membutuhkan investasi besar dan jangka panjang. Ya, berarti pernyataan D ini benar. Ya, oke, kita ke option E. Nah, ini 4 option yang lainnya sudah benar. Jadi kemungkinan besar option yang E ini salah ya, tapi kita tetap terapkan langkahnya.
Nah, di sini kata kuncinya Fokker F28 dan PT Industri Strategis. Nah, kita cari Fokker F28. Untuk skala internasional, B.J. Habibie terlibat dalam proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker F28. Nah, di sini Fokker F28 itu proyek internasional. Sedangkan industri strategis memberi jasa pemeliharaan itu ada di kalimat sebelum, ya. Industri-industri strategis Habibie, IPTN, Pindad, dan PAL ini memberikan hasil seperti pesawat terbang, helikopter, senjata, dan lain-lain, serta jasa pemeliharaan. Kemudian, di kalimat selanjutnya, untuk skala internasional, B.J. Habibie terlibat dalam berbagai proyek. Berarti dengan sendirinya, kalimat ini menekankan bahwa kalimat yang pertama berbicara tentang peran industri strategis di skala domestik. Ya, berarti pernyataan industri strategis juga memproduksi pesawat seperti Fokker F28 adalah salah. Jadi, jawaban untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah E. Bagaimana sobat-sobat? Mudah bukan? Oke. Jika video ini bermanfaat buat sobat-sobat, silakan di-like video ini dan subscribe channel ini sehingga sobat-sobat tidak ketinggalan informasi dan video-video selanjutnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya dan bye-bye.